Halo Sehat, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis, dan juga dokter. Jangan lupa subscribe. Proses buang air kecil juga memiliki suatu tanda-tanda tertentu yang bisa kita jadikan sebagai patokan alat ukur mengenai kesehatan kita. Hal ini dapat dilihat dari kondisi warna dari urin yang keluar dari tubuh kita. Apabila memiliki warna yang bening, dapat disimpulkan bahwa tubuh kita tidak mengalami dehidrasi dan memiliki siklus pencernaan yang berjalan dengan sangat baik. Namun, apabila urin berwarna kuning pekat, maka terdapat sesuatu yang salah pada pencernaan seperti dehidrasi. Selain itu, urin yang keluar bersamaan dengan darah juga menunjukkan adanya infeksi pada bagian-bagian organ dalam tertentu. Jangan pernah Anda menahan untuk membuang air kecil dalam waktu yang sangat lama dan sering. Hal ini akan sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh Anda. Apa saja bahayanya? 1. Menahan buang air kecil berarti menahan pembuangan kotoran dalam tubuh. Apabila Anda menahan untuk membuang air kecil, artinya Anda menunda dan menumpuk kotoran-kotoran sisa pencernaan di dalam tubuh Anda. Hal ini berarti tubuh Anda harus menyimpan kotoran lebih lama. Kotoran-kotoran tersebut mengandung banyak zat-zat yang berbahaya bagi tubuh, yang dimana akan menimbulkan infeksi apabila terlalu lama disimpan atau ditahan di dalam tubuh. 2. Dapat mengganggu proses pencernaan. Ketika proses pencernaan harusnya sudah selesai, namun tidak dituntaskan, maka hal tersebut dapat mengganggu proses pencernaan berikutnya. Proses pencernaan berikutnya bisa mengalami proses yang cukup maksimal dan tertunda karena Anda belum membuang sisa hasil pencernaan sebelumnya. 3. Dapat mengganggu organ-organ pencernaan. Beberapa organ seperti ginjal, kandung kemih, dan saluran kencing akan sangat terganggu fungsinya. 4. Akan menimbulkan penyakit-penyakit dan infeksi pada organ pencernaan. Dengan menahan buang air kecil, maka Anda akan memperlancar tubuh Anda untuk mengalami penyakit-penyakit yang berhubungan dengan organ pencernaan seperti infeksi pada ginjal, gagal ginjal, batu ginjal, infeksi kandung kemih, dan infeksi saluran kencing. 5. Anyang-anyangan merupakan istilah yang dikenal untuk mendefinisikan kondisi sakit dan nyeri yang terjadi ketika sedang melakukan buang air kecil. Anyang-anyangan dipastikan merupakan akibat dari kebiasaan dalam menahan buang air kecil dan merupakan tanda-tanda dari munculnya infeksi saluran kandung kemih. Bagaimana mengatasinya? Biasanya penyakit anyang-anyangan dapat teratasi dengan meminum air putih dengan teratur dan menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Efek lebih lanjut dari kebiasaan menahan air kencing terlalu lama adalah Anda akan merasakan sakit saat buang air kecil yang mungkin disebabkan oleh prostat. Apakah menahan buang air kecil dapat menyebabkan kanker? Mungkin akan muncul satu pertanyaan penting dari Anda, apakah dengan menahan buang air kecil akan menimbulkan kanker? Pada dasarnya proses menahan buang air kecil saja tidak akan menimbulkan kanker. Namun demikian, beberapa penyakit yang ditimbulkan karena menahan buang air kecil memiliki potensi untuk menimbulkan gejala-gejala pertumbuhan kanker pada tubuh Anda. Menahan buang air kecil dapat berpengaruh pada infeksi saluran kencing, infeksi kandung kemih, dan infeksi ginjal. Dengan terjadinya infeksi tersebut, maka bakteri dan kuman dapat memperparah infeksi yang terjadi, sehingga dapat berkembang menjadi sel kanker. Beberapa kanker di bawah ini yang dapat terbentuk karena infeksi yang terjadi pada saluran pencernaan adalah kanker prostat, kanker serviks, kanker rahim, kanker kelenjar getah bening. Bagaimana mencegah semua itu terjadi? Ada beberapa saran yang sangat simpel dan mudah untuk dilakukan. Jangan pernah menahan buang air kecil, selalu minum air putih atau air mineral yang cukup, makan makanan yang mengandung serat tinggi, selalu lakukan pemeriksaan ke dokter apabila mengalami gejala-gejala yang dirasa aneh pada bagian perut dan pencernaan. Itulah beberapa bahaya yang dapat ditimbulkan ketika Anda menahan untuk buang air kecil dalam waktu yang lama dan intensitas yang sering dilakukan. Jika ada yang ingin disampaikan, bisa tulis di kolom komentar. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan keluarga dan teman kita. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info dari Halo Sehat.